ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya kalau bayi yang saya kandung adalah wanita? Saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya? Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong! Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan! Ayo! Jangan ikut campur, Nini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Momonga. Dia biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah biung. Biung, jangan pergi, Biung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Ayo, jalan. Jalan. Bawa lelaki Durjana itu kemari. Kamu Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Biung. Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Ada apa, lo? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan gendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali
ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo, yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa, perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri dan juga suaminya, termasuk nama baik perguruan Sugalun ini. Siapa tahu dalam peradilan nanti biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Saya yakin semua ini rekayasa dari Paman Darpasyura. Dan dia pasti bekerja sama dengan Adiaksa yang akan mengadili Biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat Biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para tumenggung dan para demang negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasyura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia,
sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh, Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak. Galuh, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi, Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar Putih, kamu kemari tau? Sini. Aku kangen sama kamu, Bil. Apa tidak boleh? Ya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Ya. Genteng,
kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Hei, ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh? Gak pernah lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun loh? Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh, Popo. Pati-pati bukan, memang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh? Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan baru ketemu ya Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. begitu ya. Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci, tapi... Maaf, Gusti, bayangan siapa? Si Putih. Maaf, Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Dia memang kurang ajar. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Jadi orang itu lali aku. Jadi burung itu mbok ya tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin? Ngomong. Ngono kok ya izin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar.
Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bill. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Putih, kaukah itu? Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah, Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah, Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya terkena kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan waktu saya Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri.
Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis. Dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuhan akan mempermainkan hamba lagi. Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kamu yakin arahnya benar, Galuh? Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Kita istirahat dulu, Kakak. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati, mau kemana mereka? Kalau saja ada Gusti Prabu Angling Dharma, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugalu. Kalau Gusti Prabu Angling Dharma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugalu. Saya yakin perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa Empu Mahasyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke Pulau Momongan? Kalau tidak karena ulah perempuan itu. Tapi tindakanmu, Gramya, tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah Ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan
Pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepadaku, Darpasura. Itu pulaunya, Kakang. Sudah kelihatan. Ayo kita dayung lebih cepat. Ayo cepat. Jangan sampai kita kehabisan tenaga. Galuh! 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 Guru, saya ingin bicara. Gusti Prabu, Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Siliwa dan Galuh. Mereka Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke Padepokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari, hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya memang hilaf, Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saroya. Lalu saya mengawininya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya Padepokan Sugaluh ini cerai-berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru.
Galuh? Hentikan! Siapa kamu sebenarnya? Kamu juga orang bohong. Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah Tuan. Diam! Diam! Saya murid Mahasura.
Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuhan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar anak muda. Aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Silakan. Silahkan. Silahkan kamu istirahat. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan. Silahkan. Terima kasih. Selamat datang di neraka perut bumi ke sana. Iya. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai Tawana. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah.
pura-pura tidur? Dengar Kisanak, sebentar lagi kamu akan... Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa pasti tidak ada yang berani mendekat. Welirang dan daun luruk-luruk. Ternyata Kisanak mengerti juga tentang ramuan obat. Cepat pakai. Sebentar lagi suruhan eyangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Yang berapa? 4. Baik penyerahan ini, kamu masih bisa menikmati hidup. Lelaki momongan semuanya hebat. Boleh juga. Mendarat di pulau ini. Katakan, ayo cepat katakan. Kalau kamu tidak mau jawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Ayo jawab. Gombal bodol. Katakan. Iya. Tabib muda itu dimasukkan di penjara di bawah tanah. Di mana?
Di balik bukit itu, Neng, ada sebuah rumah. Pulau ini tidak terlampau besar untuk aku mencarimu, atau kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Jangan berlagak jago di sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Jangan bunuh kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahsyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adiaksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang di penjara bawah tanah. Maaf, Kisanak. Mereka manusia-manusia sangat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku, Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman
yang lebih dari kakekmu. Nyai yakin kakak empu pergi semedi? Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan... Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasura selalu mengganggu pikiranku? Hei! Ada apa? Maaf, Nyai. Kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling? Maafkan saya, Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas. Jaga mulutmu, Rade. Kalau sampai terdengar Gusti Empu, kamu bisa diusir dari Sugalu. Bukan begitu. Ini antara kita saja. Terus terang, saya lebih hormat sama Nyai Dewi Sintawati. Dia sangat bijak dan selalu memperlakukan kita seperti sanak kadangnya sendiri. Terus terang, saya sendiri agak ragu bahwa Nyai Dewi tega berbuat serong dengan keramnya. Sangat mungkin Ki Darpasura ikut bermain untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Sebab bukan rahasia lagi antara Nyai Dewi dan Ki Darpasura saling membenci. Karena adik Gusti Empu merasa tersingkirkan oleh pengaruh Nyai Dewi selama ini. Dan si Gramya itu kan murid yang paling jujur. Mana mungkin dia tega mengkhianati guru? Pendapat Rade dan Adi Bendo memang ada benarnya. Saya pernah memergoki Ki Darpasura dan Nyai Saroya terlibat pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Sebelum Nyai Dewi dituduh melakukan perbuatan aib. Bukan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dashandriya.
Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka. Ada apa lagi? Maaf, Nyai. Rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahashura, meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia, karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahashura selalu melarang saya berlatih ilmunya, dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahashura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahashura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpashura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahashura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, maumu apa, Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya, terus terang.
Kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma kepada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati, maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Anglingdarma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak adanya raja. Tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku.
Cukup, Gusti. Hamba percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kuwu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak? Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak? Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Kidarpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Kidarpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi.
Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang kan? Galuh, jangan. Senang? Galuh. Jangan, Geli. Galuh, jangan, Geli. Kakang, tunggu. Kakang.